Hai Jesiers, ini adalah channel Fakta Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah kota bernama Samaria. Samaria adalah sebuah tempat penting yang patut diungkap fakta sejarahnya. Samaria banyak dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di manakah lokasi Samaria yang sebenarnya? Saksikan terus Fakta Alkitab. Samaria, yang dalam bahasa Ibrani disebut Somron, dalam bahasa Arab disebut Samariyun atau Samarah, adalah sebuah istilah geografis yang digunakan untuk wilayah pegunungan antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Menurut Alkitab, daerah ini terletak di tengah tanah Israel. Kebanyakan wilayah ini berada di tepi barat sebelah utara dari Sungai Yordan. Nama Samaria mungkin berasal dari samar yang berarti mengamati atau mengawasi, sehingga artinya mungkin seperti pos penjagaan. Tetapi, menurut 1 Raja-Raja 16 ayat 24, nama ini berasal dari nama seseorang atau klan Semer. Dari Semer inilah Omri membeli tempat ini. Tempat itu diperluas waktu dijadikan ibu kota kerajaan Israel Utara sebagai pengganti kota Tirza. Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di Samaria? Samaria bisa bertahan terhadap serangan Asyur setelah dikepung selama 3 tahun, baru bisa dikalahkan oleh bangsa Asyur kira-kira tahun 721 sebelum Masehi. Mereka mengirim 30.000 penghuni Samaria ke pembuangan yang digantinya dengan koloni dari Asyur. Di bawah kekuasaan Persia, Samaria menjadi ibu kota provinsi dan juga memerintah Yerusalem sampai saat Nehemia memperoleh kekuasaan untuk Yehuda. Tahun 331 sebelum Masehi, Samaria dikalahkan oleh Yohanes Hyrcanus I. Herodes membangun Samaria menjadi salah satu kota kerajaan yang terbesar. Untuk menghormati Kaisar Agustus, nama Samaria diganti dengan nama Sebaste atau Augusta. Sekarang ini adalah desa Arab Sebaste. Filipus pernah mengkhotbahkan Injil di Samaria, kemudian Rasul Petrus dan Yohanes juga mengunjungi kota Samaria. Orang Samaria adalah para keturunan orang-orang dari kerajaan Israel Utara, sedangkan orang Yahudi adalah para keturunan dari kerajaan Israel Selatan atau Yudea. Penggalian-penggalian situs mengungkapkan penemuan-penemuan yang sangat bernilai. Pada masa penjajahan Romawi, masih ada sisa-sisa forum zaman Herodes, basilika dan hipodrom, teater dan jalan bertiang. Setelah kekalahan Samaria, kurang lebih tahun 721 sebelum Masehi, sebagian besar penghuni aslinya dibuang dan digantikan dengan kolonis-kolonis Asyur. Dengan demikian, timbul suatu bangsa campuran yang selanjutnya dalam saat yang sama mereka beribadah kepada Tuhan sebagai Allah mereka, tetapi juga menghormati para dewa Asyur. Sebagian dari penghuni asli yang setia kepada Tuhan nampaknya mengikuti ibadah di Yerusalem. Dengan ditolaknya orang Samaria dan dengan langkah-langkah kebijaksanaan politik keagamaan oleh Ezra, maka orang Yahudi dan orang Samaria semakin terasing satu sama lain. Karena orang-orang Yahudi tidak ingin berhubungan dengan orang-orang Samaria, maka sebagian besar orang Yahudi yang melakukan perjalanan dari daerah Yudea ke Galilea, mereka akan lebih memilih jalan berputar menuju ke arah timur, menyeberangi Sungai Yordan, kemudian masuk wilayah Perea, baru kemudian pergi ke arah utara. Jika mereka kembali, akan melalui rute yang sama menyeberangi Sungai Yordan. Setidaknya ada 2 versi sumber sejarah tentang Samaria. 1. Menurut Israel Samaria. 2. Menurut Israel Yahudi. Orang Samaria yakin atas identitas mereka sebagai berikut. 1. Orang Samaria menyebut diri mereka Beni Yisrael atau Sons of Israel. 2. Orang Samaria adalah kelompok yang cukup besar dari orang-orang yang meyakini diri mereka sebagai pemelihara agama asli Israel kuno. Nama Samaria harfiah dari bahasa Ibrani, Somrim, berarti the keepers dalam artian penjaga hukum Taurat dan tradisi asli. Sulit untuk menentukan berapa jumlah orang Samaria dibandingkan dengan orang Yahudi pada zaman Yesus. 3. Orang Samaria percaya bahwa pusat ibadah Israel seharusnya tidak di Bukit Sion atau Yerusalem, melainkan di Gunung Gerizim. Mereka berpendapat bahwa Gunung Gerizim adalah situs dari pengorbanan Israel pertama, dan itu terus menjadi pusat aktivitas pengorbanan leluhur Israel. Orang Samaria meyakini bahwa Betel, Gunung Moria, dan Gunung Gerizim adalah tempat yang sama. 4. Orang Samaria dasarnya memiliki 4 keyakinan. Yang pertama 1 Tuhan, yang kedua 1 Nabi, yang ketiga 1 kitab, dan yang keempat 1 tempat ibadah. 5. Orang Samaria percaya bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka Yahudi, yaitu orang percaya pada Tuhan Israel Yudea berpusat, telah mengambil jalan yang salah dalam praktek keagamaan mereka dengan mengimpor hal baru ke Tanah Suci selama kembali dari pembuangan Babel. Pada zaman Tuhan Yesus, kata orang Samaria adalah sebuah kata caci maki atau ejekan. Orang Yahudi masih tidak bergaul dengan mereka.
Tuhan Yesus mengucapkan banyak kebaikan dari mereka. Bandingkan dengan pertemuan dengan wanita Samaria dan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati pada Lukas 10 ayat 30-37. Dan memerintahkan pula kepada para muridnya untuk memberitakan Injil di Samaria. Orang Samaria hanya menerima dan mengharapkan kedatangan Mesias sebagai yang akan datang kembali dan sebagai raja dan imam. Tuhan Yesus mengambil sudut pandang mereka ini dan memaklumkan ajaran yang benar dengan pernyataan "Akulah Dia". Orang Samaria di masa sekarang masih menunjukkan dengan bangga bahwa mereka adalah the keepers atau the guardians, yaitu para penjaga hukum Taurat. Mereka menyebut diri mereka adalah Bnei Yisrael Hasomerim, artinya Bani Israel para penjaga Taurat. Mereka dapat berkata demikian dan mereka dapat membuktikannya bahwa sampai sekarang orang Samaria masih menggunakan kitab Taurat atau Samaritan Pentateuch mereka dalam aksara Ibrani Paleo Hebrew, bukan dalam aksara Babilonia Hebrew seperti yang digunakan orang-orang Yahudi sekarang ini.